Salam dan bahagia. Saya Selvianti Bali, calon guru penggerak angkatan 11 dari Nia Selatan, Sumatera Utara, didampingi oleh Ibu Herta Sialagan SPD MM selaku fasilitator dan Bapak Beatus Biji Seki Halawa selaku pengajar praktik. Di sini saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan praktik segitiga restitusi terhadap satu murid mengenai modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi memiliki tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah itu dibuat berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang membuat guru bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif, sehingga mengenali serta mengakui kebutuhan murid. Dan menanyakan keyakinan dibuat berdasarkan motivasi intensif yang ada dalam diri setiap murid. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Berikut skenario kasus 1. Siswa bolos saat pelajaran bahasa Inggris sedang berlangsung. Wali kelas mendengar kabar bahwa Princess selalu bolos dari pelajaran bahasa Inggris. Hal ini membuat wali kelas merasa khawatir dengan keadaan Princess dan akhirnya mengambil keputusan untuk memanggil Princess ke kantor guru. Princess mengetuk pintu kantor guru dan memberi salam. "Selamat pagi, Bu." "Selamat pagi, Princess. Apa kabar?" "Baik, Bu." "Oke, Princess. Ibu melihat kamu sedang bercengkrama dengan teman kamu tadi pagi. Kamu sedang bercerita tentang apa?" "Saya sedang bercerita tentang teman kami si Yosta, Bu. Banyak saja ulahnya tadi pagi di kelas yang membuat kami tertawa terpingkal-pingkal. Ceritanya pasti seru sekali." "Iya, Bu." "Baiklah, Princess. Kemarin Ibu mendengar dari Pak Maria kalau dirimu bolos dalam pelajarannya. Kamu pergi kemana ketika pelajaran bahasa Inggris sedang berlangsung?" "Saya pergi ke kantin, Ibu. Saya sakit perut, lapar." "Baik, okelah kalau begitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan apa manfaat yang kamu dapatkan ketika berada di kantin." "Tidak ada sih, Bu. Hanya saja perut saya sakit dan memilih untuk pergi ke kantin supaya bisa makan." "Apakah pergi ke kantin dan makan ketika pelajaran sedang berlangsung diperbolehkan di dalam keyakinan kelas yang telah kita buat?" "Tidak, Bu. Saya telah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati, yaitu tidak boleh keluar kelas ketika pelajaran sedang berlangsung. Saya minta maaf, Bu, dan tidak akan mengulanginya lagi." "Sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan?" "Saya akan meminta maaf kepada Pak Laia dan mencatat materi yang telah diberikan kemarin, serta menanyakan tugas yang dikerjakan di rumah." "Baik. Semoga kamu bisa mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang telah kamu lakukan." "Iya, Bu. Terima kasih." "Silakan kembali ke kelas ya, Princess."
Princess pun keluar dari kantor guru dan menghadap Pak Laia untuk meminta maaf. Pagi Bu, selamat pagi Princess, apa kabar? Tadi pagi Bu lihat kamu lagi sedang cerita gini sama kamu lagi cerita apa? Seru lah ceritanya. Jadi Princess, kemarin Ibu dengar dari Pak Ladia kalau kamu bolos dalam pelajaran bahasa Inggrisnya. Kamu lagi ngapain? Sabar ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu coba bilang baik apa manfaat yang kamu dapatkan ketika kamu bolos pada saat pelajaran sedang berlangsung. Apakah pergi ke kantin, bolos itu diperbolehkan di dalam keyakinan kelas yang telah kita buat? Kalau begitu apa yang akan kamu lakukan? Semoga kamu bisa mendapatkan pelajaran berharga dari kesalahan yang kamu lakukan ini ya, dan jangan mengulanginya lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, oke. Jangan siapin kelas ya. Ibu. Berikut skenario kasus kedua. Siswa menyontek saat ulangan IPA. Wali kelas mendengar kabar bahwa Princess menyontek saat ulangan IPA. Hal ini membuat wali kelas merasa perlu untuk memanggil Princess, dan akhirnya wali kelas mengambil keputusan untuk memanggil Princess ke kantor guru. Princess mengetuk pintu kantor guru dan memberi salam. "Selamat pagi, Bu." "Selamat pagi, Princess. Apa kabar?" "Baik, Bu." "Sudah lama Princess tidak bertemu dengan Ibu. Mengapa ke sini?" "Iya, Bu. Saya dengar dari Yuvita, Ibu meminta saya untuk menghadap Ibu di kantor. Menurut kamu, mengapa Ibu memintamu datang ke kantor menghadap Ibu?" "Belum tahu, Ibu. Kemarin pas pelajaran IPA, adakah sesuatu yang terjadi?" "Saya menyontek Ibu." "Bisa kamu ceritakan kepada Ibu apa yang membuat kamu melakukan hal itu?" "Iya, Bu. Saya belum mampu belajar dengan baik. Saya pusing jika harus menghafal materi IPA dalam waktu 1 malam." "Menurut kamu, apakah menghafal 1 malam itu hal yang wajar untuk dilakukan?" "Tidak, Bu." "Nah, kalau tidak sebaiknya bagaimana?" "Saya seharusnya menyisihkan waktu belajar setiap hari selama 1 jam untuk mempelajari materi yang telah diajarkan guru." "Oke, kalau begitu menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar?" "Keyakinan kelas nomor 5, Ibu. Melakukan hal-hal yang positif untuk membantu pengembangan diri ke arah yang lebih baik." "Menurut kamu, apakah menyontek itu merupakan hal yang positif?" "Tidak, Bu." "Kira-kira bersediakah kamu untuk memperbaiki kesalahan ini?" "Bisa, Bu." "Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ulangan sedang berlangsung?" "Saya tidak akan menyontek lagi dan akan belajar lebih tekun. Jika ada materi yang tidak saya pahami, saya akan bertanya kepada guru." "Kalau kamu bersedia memperbaiki hal ini, kamu memilih menjadi orang seperti apa?" "Menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, Ibu." "Oke. Bagaimana rasanya menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri?" "Nyamanlah, Bu. Tidak deg-degan
takut ketahuan guru kalau lagi menyontek. Baiklah kalau begitu, semoga berhasil melakukan yang terbaik ya Princess. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Princess. Selamat pagi, Princess. Apa kabar? Kamu tidak kesini, Princess. Mengapa kamu kesini? Ya Bu, saya dengar dari berita ibu saya. Menurut kamu, mengapa ibu memintamu datang ke kantor? Belum tahu. Belum tahu? Belum. Nah, ibu dengar ada sesuatu yang terjadi. Apa? Kau ceritakan kepada ibu mengapa kamu menyontek? Ya Bu, saya belajar. Ya Bu, saya belum bisa membaca baik. Saya pusing. Menurut kamu, belajar mengapa dalam satu malam itu bisa nggak? Nah, kalau tidak, lalu bagaimana sebaiknya? Seharusnya saya menghabiskan waktu selama 1 jam untuk Dari kesalahan yang kamu lakukan itu tadi, menurut kamu keyakinan kelas nomor berapa yang sudah kamu langgar? Kamu, apakah menyontek itu suatu tindakan yang baik? Lalu kalau tidak, bagaimana? Saya tidak menyontek lagi. Kalau kamu bersedia memperbaiki hal ini, lalu kamu akan memilih menjadi orang seperti apa? Menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Nah, itu maksud ibu ya. Kalau begitu menjadi orang yang bertanggung jawab itu terhadap diri sendiri itu caranya bagaimana? Rasanya kalau menjadi orang yang bertanggung jawab itu rasanya bagaimana? Nyaman ya? Nah, itu yang ibu harapkan itu seperti itu sebenarnya. Ketika kamu bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tidak menyontek, itu adalah sesuatu hal yang sangat baik dan sangat penting ya. Oke. Kalau begitu Princess, ibu berharap kamu tidak akan mengulang kesalahan yang sama lagi, dan untuk pelajaran yang lain juga kamu bisa mengusahakan yang terbaik ya. Oke Princess, silahkan masuk ke kelas ya. Ya. Umpan balik dari pelaksanaan segitiga restitusi. Saya sebagai seorang siswa merasa nyaman dengan langkah-langkah segitiga restitusi.